Halo Smart Drivers, selamat datang di Baklap. Mobil yang menggunakan Continuous Variable Transmission atau CVT saat ini sudah menjadi mobil yang umum ada di jalan raya. Apalagi mobil-mobil baru saat ini yang menggunakan transmisi otomatis sudah banyak sekali yang menggunakan teknologi CVT ini untuk transmisi kendaraannya. Dalam video kali ini kita akan membahas apa keunggulan dari transmisi CVT dibandingkan dengan transmisi torque converter atau transmisi otomatis konvensional. Kemudian juga bagaimana cara kita untuk merawat dan juga bagaimana perilaku berkendara kita bisa menentukan apakah transmisi CVT kita akan awet atau lebih mudah rusak. Nah, bersama saya Agung Yuniharto, your safety buddy. Tentunya masing-masing jenis transmisi otomatis, apakah itu torque converter atau CVT, tentunya memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau kita berbicara tentang CVT, keunggulannya adalah yang pertama tentunya dari sisi efisiensi bahan bakar. Transmisi CVT ini bisa menjaga putaran mesin lebih stabil, artinya kecepatan akan sesuai dengan RPM dari kendaraan kita. Semakin tinggi RPM-nya, maka kecepatannya akan semakin tinggi juga. Nah, ini tentunya karena CVT tidak menggunakan gear atau gigi-gigi, sehingga tidak ada terasa hentakan kecil ya, atau dalam perpindahan gearnya. Kalau misalnya transmisi matic biasa, itu akan terasa di mana RPM kelihatan naik dan turun. Sementara kalau kita bicara CVT, karena dia konstruksinya seperti belt, dia dua roller yang dihubungkan oleh belt baja, ini akan menjaga putaran mesin kita stabil. Artinya tidak akan terasa hentakan, di mana tentunya transmisi CVT ini menjadi lebih halus perpindahannya dibandingkan dengan misalnya transmisi AT. Lalu kita sering mendengar juga nih katanya kalau mobil dengan transmisi CVT itu lebih gampang rusak dibandingkan dengan AT atau automatic konvensional. Sebenarnya kalau kita bicara sebuah komponen itu gampang rusak atau tidak, ini ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Dari mulai perawatan, termasuk juga cara berkendaranya. Memang kalau kita bicara transmisi CVT, dia punya kelemahan dibanding dengan transmisi otomatis konvensional. Jadi di balik keunggulannya tadi, ada tentunya sisi kekalahan atau kelemahan dari transmisi CVT tadi. Misalnya, transmisi CVT lebih sensitif kalau misalnya dia kelebihan beban yang berat, termasuk juga kalau misalnya smart driver sering melakukan akselerasi dengan tiba-tiba. Nah, kalau kita misalnya terbiasa ngegas dengan cukup dalam, terus kemudian misalnya membawa beban yang sangat berat, ini tentunya akan lebih memperpendek umur transmisi CVT, karena untuk bagian ini bisa dibilang kalah badak lah dibandingkan dengan transmisi AT konvensional. Tapi kalau misalnya kita membawanya dalam kondisi yang normal, terus ngegasnya lebih halus, pastinya juga transmisi CVT bisa bisa awet juga gitu loh kalau dibandingkan dengan transmisi jenis yang lain. Lalu juga biasanya ada omongan kalau CVT kalau rusak itu mahal. Ya memang karena relatif baru ya, kalau misalnya kita bicara mobil-mobil yang pakai CVT baru berapa tahun sih kira-kira di Indonesia. Nah, ini tentunya kalau teknologi yang relatif baru, mekanik dan bengkel-bengkel yang bisa melakukan pengerjaannya masih relatif jarang. Nah, tentunya ini juga menjadi kendala tersendiri. Selain itu, pastinya teknologi atau komponen yang digunakan dalam transmisi CVT ini memang relatif lebih kompleks dibandingkan dengan misalnya AT biasa. Ini tentunya menjadi faktor kenapa orang bilang kalau CVT kalau ada masalah, memang harga atau perbaikannya menjadi relatif lebih mahal. Tapi kalau kita lihat ke beberapa tahun sebelumnya, zaman dulu juga orang mengatakan kalau jangan beli mobil matic karena transmisinya kalau rusak biaya perbaikannya mahal. Tapi seiring waktu juga sekarang relatif juga sudah turun biaya perbaikannya. Karena kalau zaman dulu misalnya mobil-mobil tahun 90-an yang matic kalau bermasalah itu harus ganti segelondong. Tapi sekarang sudah ada bengkel-bengkel yang bisa melakukan perbaikan. Ini juga terjadi pada transmisi CVT. Ya, saat ini mungkin masih sedikit yang bisa melakukan perbaikan dengan baik gitu ya. Artinya benar-benar bisa kembali ke kondisi yang normal. Tapi mungkin beberapa tahun ke depan seiring orang belajar, seiring dengan perkembangan banyaknya mobil CVT yang ada di jalan, pastinya juga situasinya akan sama dengan
transmisi otomatis zaman dulu ke zaman sekarang. Jadi kalau bicara mahal, memang saat ini kalau terjadi apa-apa dengan transmisi CVT kita, perbaikannya relatif lebih mahal kalau dibandingkan dengan transmisi otomatis yang menggunakan sistem torque converter atau transmisi AT. Oke, tadi biayanya mahal. Nah, sekarang gimana cara kita untuk menjaga transmisi CVT kita awet? Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih faktor-faktor yang bisa merusak transmisi CVT kendaraan kita. Yang pertama tentunya adalah kualitas dari pelumasnya. Pelumas untuk CVT perlu diketahui pastinya berbeda dengan pelumas untuk transmisi otomatis dengan torque converter. Ya, ini intinya kalau beli, pastikan kita membeli minyak transmisi atau oli transmisi yang memang sesuai dengan kebutuhan kendaraan kita. Speknya bisa smart drivers lihat di buku manual atau sesuai dengan anjuran dari pabrikan kendaraan kita. Merek bebas, tapi yang penting speknya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kendaraan kita. Selain jenisnya, juga tentunya kapan kita perlu melakukan pergantian minyak transmisi. Ya, karena yang kita bicara pelumasan selalu ada umurnya. Jadi nggak ada misalnya oli transmisi nggak perlu diganti 10 tahun gitu. Ya tentunya kalau mobilnya nggak dipakai pun 2 tahun atau 3 tahun perlu kita cek kondisi minyak pelumasnya. Apalagi kalau mobilnya kita gunakan. Ya tentunya dalam periode tertentu perlu kita lakukan pergantian. Ada beberapa bengkel yang menyarankan 20.000 km kita ganti. Ya, atau kita bisa menyesuaikan dengan buku manual atau bisa lebih cepat. Ya, kalau lebih cepat tentunya lebih baik bisa karena kita bisa menjaga kondisi pelumas yang ada di dalam transmisi kita. Ya, tapi tentunya kalau terlalu cepat juga nggak apa-apa, tapi lebih mahal aja pastinya. Selain kualitas dari pelumas atau oli transmisi, juga kondisi berkendara bisa berpengaruh pada transmisi CVT kita. Kondisi-kondisi yang ekstrim seperti misalnya kita sering melalui tanjakan-tanjakan yang relatif ekstrim sehingga kita harus istilahnya ngebejek gas lebih dalam. Nah, ini kalau sering dilakukan, ini bisa memperpendek umur dari transmisi kita. Nah, tentunya ini juga perlu diperhatikan kalau smart drivers misalnya jalurnya melewati medan-medan yang relatif curam, ya mungkin perlu waspada terhadap kondisi transmisinya. Ya, jadi mungkin perlu perhatian lebih. Nah, kalau misalnya jarang-jarang, masih misalnya hanya pada saat liburan, mungkin relatif lebih aman ya. Tapi kalau misalnya memang medan medan dari operasional kita yang menggunakan kendaraan ini relatif lebih terjal misalnya dan kita sering membawa beban yang berat, ini juga akan berpengaruh kepada umur dari transmisi CVT kita. Dan yang paling penting ketika kita bicara dari keawetan sebuah komponen, pastinya mengacu pada perawatan. Kalau kurang baik perawatannya, pastinya umur dari sebuah komponen akan lebih pendek. Tapi kalau kita bisa melakukan perawatan secara teratur, terus kemudian kita bisa mendeteksi kerusakan sejak dini, dan melakukan perbaikan lebih awal, pastinya tidak akan merembet dan kondisi transmisi kita juga bisa dijaga dalam kondisi yang prima dan layak untuk digunakan. Lalu bagaimana cara merawatnya? Tentunya perawatan yang paling mendasar dari sebuah transmisi adalah menjaga kualitas dari pelumasan atau oli yang ada di dalam transmisi tadi. Artinya, kalau memang sudah waktunya diganti, kita harus ganti. Jangan sampai telat lah ganti olinya. Kalau kita selalu melakukan pergantian secara teratur sesuai dengan anjuran dari pabrikan, ya minimal sesuai dengan anjuran dari pabrikan, nah ini tentunya akan menjaga kondisi transmisi CVT kita. Kemudian juga jangan lupa cara kita berkendara, cara kita neken gas, itu bisa menentukan umur dari transmisi. Kalau kita biasa neken gas kayak orang mau balapan yang akselerasinya langsung tinggi, tiba-tiba, terus kemudian langsung bejek gas dalam gitu. Nah, itu akan membebani transmisi lebih berat. Ingat, dia adalah sebuah belt yang berputar di dalam transmisi CVT ini. Karena kalau kita akselerasinya relatif kasar dalam tanda kutip ya, gas tiba-tiba gitu misalnya, atau sering misalnya langsung akselerasi tinggi kayak orang lagi balapan, nah ini tentunya akan memberi beban lebih pada belt dari transmisi CVT. Karena yang paling berbahaya kan kalau misalnya belt itu putus, akhirnya komponennya menyebar di dalam transmisi dan merusak kemana-mana.
Nah, ini tentunya bisa kita hindari kalau berkendaranya relatif dengan halus. Karena memang transmisi CVT ini lebih dirancang untuk pengendaraan yang dalam tanda kutip halus ya. Artinya ngegas atau berakselerasi secara gradual, juga mengurangi kecepatan secara gradual. Jadi kalau misalnya smart drivers menerapkan teknik defensive driving, ya gas secara gradual, selalu menjaga jarak dengan kendaraan di depan, cara berkendara kita akan lebih halus dan ini akan membuat transmisi CVT kita lebih awet. Kemudian juga gunakan kendaraan kita sesuai dengan medan yang memang dirancang untuk itu ya. Artinya kalau kita sering beroperasi di daerah-daerah yang medannya ekstrim, misalnya tanjakan-tanjakannya ekstrim, ya misalnya area operasional kita harus masuk ke daerah-daerah seperti itu, mungkin kita bisa pertimbangkan untuk menggunakan mobil dengan transmisi yang lebih cocok. Karena pastinya kondisi medan ini akan berpengaruh pada umur dari komponen kendaraan kita. Selain itu juga beban dari kendaraan kita. Mobil yang diisi dengan beban yang berat, apalagi sampai melebihi kapasitasnya, nah ini tentunya akan berpengaruh pada komponen-komponen. Biasanya orang yang paling kepikiran pertama pasti pengaruh tuh ke kaki-kaki. Dan ini nggak cuma kaki-kaki, kalau kita bicara transmisi CVT, ketika dia digunakan beban yang berat, dia akan berputar atau bekerja lebih keras, sehingga berpengaruh pada umur komponennya. Dan kalau ada lampu indikator yang menyala, meskipun mobil kita masih terasa jalan dengan normal, nggak usah ditunda. Secepat mungkin bawa dan periksakan ke bengkel yang memang memahami mobil kita. Kalau memang bisa bengkel resmi, atau bengkel yang non resmi, tapi pastikan itu bengkel yang memang mengerti perawatan untuk jenis mobil kita, bukan asal bengkel ya. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah suhu. Jadi kita harus menjaga kondisi suhu mesin kita dalam kondisi yang ideal. Nah, ini tentunya perlu kita perhatikan adalah kondisi pendinginan dari mesin kita. Artinya radiator, kipas pendingin itu harus kita jaga dalam kondisi yang bekerja dengan normal. Karena kalau misalnya transmisi konvensional, kalau misalnya mobil kita mengalami overheat karena misalnya radiatornya bocor atau masalah-masalah lain yang terkait dengan sistem pendingin, itu yang terpengaruh kan hanya mesinnya overheat. Tapi kalau kita bicara transmisi CVT, suhu yang terlalu panas ini bisa berpengaruh kepada keawetan dari transmisi. Jadi kalau misalnya sistem pendinginan kita tidak bekerja dengan optimal, di mana mesin kita suhunya melebihi dari suhu normalnya, nah, ini bisa merusak komponen-komponen dari transmisi kita. Jadi, ini berkaitan secara langsung ya, karena ini merupakan sebuah sistem yang bekerja dengan saling mendukung. Jadi, oke Smart Drivers, semua barang, semua komponen pasti ada umurnya. Seberapa panjang atau seberapa awet umur dari komponen tersebut tentunya tergantung pada perawatan dan juga cara kita menggunakannya. Semoga dengan video ini kita bisa lebih memahami mengenai transmisi CVT yang ada di kendaraan kita dan kita jadi tahu bagaimana cara kita untuk merawat dan juga cara kita untuk menggunakannya sehingga transmisi atau mobil kita pada umumnya menjadi lebih awet dan juga aman untuk digunakan. Stay smart on the road.